Oke guys, balik lagi bersama Mimin. Kita lanjut lagi membahas alur cerita. Lalu keesokan harinya seseorang berkata, "Atas perintah yang mulia, semua acara di istana diberhentikan dan pangeran harus tetap tinggal di istana." Berpindah di ruangan tempat pengobatan Tuan Putri, terlihatlah Cutian yang sedang duduk kelelahan. Melihat itu, Yang Mulia berkata, "Apakah kamu baik-baik saja? Kamu kelihatan kelelahan." Lalu Cutian menjawab, "Aku baik-baik saja Yang Mulia, akan tetapi satu-satunya penyesalanku, aku tidak bisa menyelamatkan sang putri dengan kondisiku saat ini." Yang Mulia Xiaomoyan yang mendengar itu kaget. "Apa katamu?" Lalu Cutian melanjutkan, "Tuan Putri masih dalam bahaya, namun selama aku bisa melanjutkan perawatan akupuntur, Tuan Putri masih memiliki harapan untuk sembuh." Mendengar itu, Yang Mulia Xiaomoyan sangat senang, lalu berkata sambil berteriak, "Apakah itu benar Tuan Putri bisa sembuh? Lalu kapan kamu berencana melanjutkan perawatan Tuan Putri?" Lalu Cutian berkata sambil terlihat kelelahan dan keringat mengucur deras, "Aku sudah melakukan perawatan hari ini. Kita hanya bisa menunggu sampai besok untuk putaran selanjutnya. Saat ini pikiranku sedang gabut dan semua anggota badanku terasa lemas." Di pikiran Cutian, untungnya aku melewatkan salah satu bagian perawatan yang sangat penting, karena hanya dengan melakukan itu aku dapat mengulur lebih banyak waktu untuk bisa bertahan hidup. Tuan Putri adalah satu-satunya harapanku untuk bertahan hidup. Lalu Yang Mulia Xiaomoyan menoleh ke samping sambil berkata menyuruh Murong Sue, "Bawa Cutian ke tempat tidur untuk memulihkan diri. Aku akan mendapatkan dokter terbaik untuk memberinya perawatan." Murong Sue menjawab, "Baik Yang Mulia." Yang Mulia Xiaomoyan melanjutkan, "Ingatlah, perawatan Tuan Putri adalah yang paling penting dan kita akan membutuhkan dia untuk melaksanakannya." Berpindah di ruangan Cutian, terlihat seseorang dokter yang sedang memeriksa Cutian. Dokter itu berkata, "Menurut pemeriksaanku, dia kehilangan banyak darah dan qi, dan organnya gagal. Aku khawatir dia akan segera mati." Mendengar itu, Murong Sue bertanya, "Dokter, apa tidak ada obat untuknya?" Dokter menjawab, Aku tidak punya apa yang diperlukan saat ini, dan masalah ini tidak ada perawatan biasa yang akan berhasil." Mendengar itu, Murong Sue sangat senang. Lalu Yang Mulia Xiaomoyan dengan kesal bertanya, "Lalu apa ada pengobatan yang bisa mengobatinya dalam kondisi ini?" Lalu sang dokter menjawab, "Dalam kondisi ini, mungkin Pendeta Agung akan dapat merawatnya. Namun dia hanya akan kembali dari perjalanannya setelah beberapa bulan, dan kami tidak dapat menghubunginya. Sepertinya kita hanya bisa menyerahkan permaisuri pada nasibnya sendiri sekarang. Jika ada seseorang praktisi roh untuk dapat mengisi kembali sebagian dari kekuatan rohnya, mungkin permaisuri akan dapat hidup beberapa hari lagi nanti." Terlihat Cutian yang terbaring di tempat tidurnya. Yang Mulia Xiaomoyan yang melihat Cutian berpikir, seseorang praktisi roh sangat langka, tidak seperti seniman bela diri. Bagaimana bisa begitu mudah menemukannya? "Cutiansu, dari semua orang mengapa hanya kamu yang memiliki metode untuk menyelamatkan Xin-Er? Kenapa kamu tidak menggunakan keterampilan akupuntur kebangkitanmu pada dirimu sendiri?" Lalu Yang Mulia Xiaomoyan berkata, "Baiklah, semua orang harus pergi, tinggalkan pangeran sendiri agar dia beristirahat." Lalu saat mereka berjalan keluar, Cutian membuka matanya dan melirik pepergian mereka. Lalu Cutian memanggil Sistem, bisakah kau keluar cepat dan memberiku pemeriksaan?" Ding, sedang memindai tubuh tuan rumah. Harap pertahankan keadaan saat ini dan jangan bergerak."
Ding, pemindahan menunjukkan tubuh inang dalam keadaan lemah. Perkiraan bisa hidup 7 hari 21 jam 13 menit 15 detik. Mendengar notifikasi itu, Cutian sangat shock dan menangis. Wah, hidupku hanya tersisa 7 hari. Tidak. Lalu sistem memberitahu, sistem telah mengumpulkan 4 metode untuk memperpanjang masa hidup tuan rumah. Tuan rumah dapat menukar 5 hari masa hidup untuk bertukar kesempatan memperoleh. Apa tuan rumah ingin melanjutkan, ya atau tidak? Mendengar notifikasi itu, Cutian berkata, hahaha, toh hanya tinggal 7 hari lagi. Memiliki tambahan 5 hari atau kurang 5 tidak ada bedanya. Hanya orang bodoh yang memilih tidak. Hahaha. Tapi tiba-tiba ding, tuan rumah telah memilih tidak dan tidak akan menukar 5 hari masa hidup dengan kesempatan untuk memperpanjang hidupnya. Mendengar notifikasi itu, Cutian sangat kesal. Kampret, sistem aktivasi suara ini sama sekali tidak pintar. Aku memilih ya. Ding, jika tuan rumah ingin mengubah pilihan dan 2 hari lagi dari masa hidup diperlukan untuk pertukaran, apakah Anda ingin melanjutkan? Hahaha, sial, sistem kampret. Lagi pula aku hanya punya setengah hari hidup. Selama aku bisa memperpanjang umurku, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Lalu Cutian menekan tombol yes. Ding, tuan rumah telah bertukar 2 hari masa hidup. Memulai pemilihan metode memperpanjang hidup. Harap pilih dengan hati-hati. Terlihat di depan Cutian ada sebuah pilihan A, B, C, D. A. Untuk mengubah nasibmu, kehilangan kewarasan, memotong joni dirimu sendiri dan berjalan di jalan Buddha. B. Untuk membalikan takdir Anda, top up 10 miliar mata uang dan hidup selama ribuan tahun. C. Berusaha menjadi gelandangan, matikan semua perlawanan, tinggalkan sistem dan membusuk selama bertahun-tahun. D. Berjuang untuk menjadi raja, bekerja keras, bermimpi besar, akhirnya menjadi dewa. Cutian yang melihat itu hanya bisa pasrah. Waduh, apa sistem ini mempermainkanku? Tidak peduli seberapa kelihatannya, pilihannya hanya bisa D. Ding, selamat kepada tuan rumah telah memilih opsi perpanjangan hidup D. Umur 5 hari ditukar, sisa umur 12 jam 2 menit 38 detik. Meminta tuan rumah untuk menutup mata, merilekskan tubuh dan menerima hadiah sistem. Ding, menyambut tuan rumah pada entry pertama Anda ke dalam domain impian. Terlihat Cutian yang masuk ke dalam domain. Ding, memindai awal menunjukkan bahwa kemampuan tuan rumah adalah sampah yang lengkap, khususnya menanam bibit roh di dalam tuan rumah. Sistem berharap tuan rumah sukses berkultivasi dan cepat untuk mencapai kesuksesan. Cutian yang mendengar itu hanya bisa kebingungan dan berpikir, hah, yang perlu aku lakukan hanyalah memasuki kondisi mimpi untuk meningkatkan kultivasiku. Lalu Cutian bertanya pada sistem, apa itu benih roh? Sistem menjawab, di dunia ini individu yang memiliki bibit roh sangat langka, mampu berkultivasi ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Penguasaan roh dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Spirit Grandmaster, Spirit Master, Spirit Expert, Spirit Practitioner. Setiap tingkatan penguasaan selanjutnya dibagi menjadi 9 level. Tahap ke-9, Body Tempering. Seniman bela diri memiliki kekuatan yang sama dengan Spirit Practitioner. Tingkat ke-9, tuan rumah diminta untuk mengumpulkan 100 kekuatan roh untuk naik ke Spirit Practitioner peringkat pertama dan memperpanjang umur Anda setahun. Mendengar penjelasan itu, Cutian sangat senang. Hahaha, hebat.
siapa sangka bekerja keras berarti bekerja untuk tidur. Menjadi lebih kuat hanya dengan berbaring di sana. Sistem aku mencintaimu. Hahaha. Murang suwe, tunggu saja sampai aku naik menjadi spirit practitioner dan aku tidak perlu takut lagi padamu. Hahaha. Tapi tiba-tiba Murang suwe masuk ke dalam ruangan Cutian dan terlihatlah Cutian yang masih tidur masuk ke dalam domain impian. Sistem memberitahu, mendeteksi individu yang mendekati tuan rumah. Individu tersebut memiliki niat membunuh, meminta tuan rumah untuk keluar dari domain impian dan bangun. Kegagalan akan mengakibatkan keterbelakangan. Terlihat aura hitam yang ada di tubuh Murang suwe. Murang suwe berkata, dia cukup pandai berpura-pura tidur. Tiba-tiba Cutian bangun sambil berteriak, Murang suwe, apa kau tidak tahu mengganggu tidur seseorang itu buruk? Kau mungkin dikutuk dengan bandara landasan pacu. Terlihat Cutian tiba-tiba berhenti berkata, karena di depan matanya ada melon yang mantul-mantul. Lalu Murang suwe dengan kesal berkata, bandara landasan pacu, apa itu? Lalu dengan muka kampretnya sambil memanjangkan hidungnya di sela-sela dua melon berpikir, kau mungkin tidak akan pernah menjadi landasan pacu bandara seumur hidup ini. Sorry guys, Mimin sebenarnya nggak tahu nih maksudnya landasan pacu. Kalau ada yang tahu coba komen-komen. Lalu Cutian berkata sambil mengusap hidungnya karena mimisan, pangeran ini tidak sehat dan perlu istirahat. Murang suwe menjawab, tapi Nyonya telah menginstruksikan saya untuk menjaga Anda. Jadi saya tentu saja harus tetap di sisi Anda. Terlebih lagi Anda tidak sehat sekarang. Jadi saya harus lebih peduli. Mendengar itu Cutian berpikir, wah, kampret, aku perlu memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Jika tidak, aku tidak bisa tidur berkultivasi. Lalu Cutian dengan memasang muka sok perhatian berkata, saudari Murang suwe, tolong kembali ke kediamanku dan mengambilkanku baju ganti serta uang saku untuk berbelanja. Dan saat kau melakukannya, tolong minta Kyuyu dan Dongyu datang untuk merawatku, dan juga itu akan menyelamatkanmu dari masalah merawatku sendirian. Lalu Murang suwe dengan ketusnya menjawab, mereka tidak melakukan pekerjaan dengan baik merawatmu. Setelah kamu tampaknya meninggal, Nyonya marah dan menjualnya ke pedagang. Mendengar itu Cutian berteriak, apa? Dijual? Di pikiran Cutian, si kembar yang menggemaskan dijual. Diceritakan tentang si kembar. Menurut ingatan tuan rumah asli, ada dua pelayan, Kyuyu dan Dongyu. Si kembar telah melayaniku selama 5 tahun dan sangat setia dan penyayang. Dan sekarang keindahan dua pelayan itu dijual. Terlihat si kembar guys, mantul-mantul enggak tuh? Satu-satunya milikku yang berharga dihancurkan olehmu. Niat untuk membunuhku bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan olehmu. Lalu Cutian berkata pada Murang suwe, bukankah sekarang aku sudah dihidupkan kembali? Cepat dan beli kembali si kembar. Murang suwe menjawab, hah? Mereka sudah dijual. Logika seperti apa yang bisa kita gunakan untuk membelinya kembali? Lalu Murang suwe memasang muka psikopatnya. Selain itu adalah kehidupan seorang pelayan. Itu bukan sesuatu yang mereka bisa putuskan. Lagi pula kamu akan segera mati. Bukankah lebih baik aku melayanimu sebagai gantinya? Mendengar itu Cutian dengan muka suramnya berkata, memang sangat disayangkan. Lalu Cutian mengulurkan tangannya sambil melanjutkan, tubuhku ini lemah. Jika aku tidak bisa memegang jarum dengan benar dan permaisuri marah, bisakah kau menanggung akibatnya? Sambil merangkul Murang suwe dan tangannya memegang yang kenyal-kenyal. Murang suwe, kenapa kamu tidak menghangatkan tempat tidurku? Murang suwe yang melonnya tiba-tiba dipegang oleh Cutian. Seketika ekspresinya kosong dan tiba-tiba matanya dipenuhi urat-urat kemerahan. Dan plak,
Apa yang sedang kamu lakukan, kampret? Lepaskan tanganmu. Lalu Murongsue berlari menjauhi Cutian. Cutian yang melihat Murongsue melarikan diri berkata, "Saudari Sue, mengapa kamu kesal? Ibu tiri telah mengirimmu ke istana untuk menjagaku. Jadi kamu adalah pelayanku sekarang." Lalu Murongsue dibawa ke kasur oleh Cutian. Kita berdua hanya orang luar di istana. Kita hanya bisa mengandalkan satu sama lain untuk maju. Terlihatlah posisi nungging dari Murongsue. Lalu Murongsue berkata dengan kesal, "Kau kampret! Jangan berpikir bahwa hanya berada di istana aku tidak akan berani memberimu pelajaran. Kewenangan ini diberikan padaku oleh Nyonya." Maksudnya Nyonya itu si ratu, guys. Lalu Cutian mengaktifkan penglihatan X-ray. Di pikiran Cutian berkata, kebencian ini harus dibalas, dan dengan penglihatan ini aku bisa melihat semuanya dengan jelas, apalagi dari sudut ini. Dan plak plak plak. Tamparan kasih sayang di pantat Murongsue. Sambil menampar, Cutian berkata, "Hahaha, kenapa kamu tidak pergi ke depan dan memukulku? Sekarang tubuhku sangat lemah. Jika kamu menghancurkanku dan sang putri tidak dapat diselamatkan, kamu pasti tidak akan berakhir dengan baik." Murongsue yang sudah tidak tahan seketika mengeluarkan auranya dan akan menyerang Cutian. "Cutiansu, kampret!" Terlihatlah serangan dari Murongsue yang sudah dekat dan akan mengenai muka Cutian. Tapi dengan muka santainya Cutian berkata, "Ayo, sentuh aku jika kamu berani." Mendengar itu, seketika tubuhnya Murongsue bergetar dan tidak jadi menyerang Cutian. Cutian yang melihat itu tersenyum dan plak! Tamparan kasih sayang mendarat di pipi Murongsue. Cutian berkata, "Lancang, bagaimana kau memenuhi syarat untuk menyentuhku? Ketahui tempatmu." Murongsue yang dipermalukan terus-menerus sangat kesal. Murongsue berpikir, tenanglah, melawan kampret sialan itu tidak layak. Aku harus bertahan dan memprioritaskan misi yang ada. Lagi pula, dia hanya memiliki 7 hari tersisa untuk hidup. Aku hanya perlu bertahan untuk sementara waktu. Lalu Murongsue keluar dari kamar Cutian sambil berkata, "Kau sebaiknya diam dan tidak lari. Aku akan kembali ke rumah jenderal untuk mengambil barang-barangmu." Murongsue berpikir, "Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, aku akan kehilangan segalanya dan aku akan terbunuh." Lalu Cutian melambaikan tangannya sambil berkata, "Sueer, aku suka tubuhmu. Kamu harus tidur denganku malam ini." Mendengar itu, Murongsue dengan kesal menutup pintu kamar Cutian dan dengan kesal sambil berkata, "Persetan denganmu." Melihat kepergian Murongsue, Cutian tersenyum sambil memperlihatkan jari-jarinya yang sudah bengkak. Di pikiran Cutian, dia seharusnya tidak kembali dalam 1 atau 2 jam ke depan. Lalu Cutian menaiki tempat tidurnya sambil berkata, "Sekarang saatnya untuk tidur." Terlihat Cutian yang sedang tidur berkultivasi. Cutian berpikir, "Aku saat ini hanya memiliki sisa hidup kurang dari setengah hari. Aku harus memanfaatkan waktu ini sepenuhnya untuk naik menjadi spirit practitioner. Semoga ada cukup waktu. Targetnya adalah mengumpulkan spirit di spirit core-ku."